kalau misalkan kita jadi debitur misalkan, Pak saya kan selama ini ngangsur lancar-lancar aja Pak, nggak pernah macet. Harusnya kan nggak ada permasalahan gitu. Bahkan bilangnya begitu loh Pak, kenapa Bapak nggak ngelihat saya berkali-kali ngangsur? Ini aja masih, kan memang di dalam undang-undang kan ketika sudah lebih dari 90 hari kan harus dieksekusi. Ya kan begitu. Artinya kalau 90 hari kan berarti 3 bulan. Lebih dari 3 bulan kan harus eksekusi. Kalau dalam istilah perbankan kan sudah masuk ke MPL. Ya kan gitu, non performing loan kan begitu. Sehingga ya mau nggak mau itu harus diselesaikan. Kalau nggak kan itu nempel di penilaian perbankan dan itu menjadi sorotan OJK. Kembali lagi selalu begitu kan. Makanya MPL 0 sekarang ya. Nggak enak kita buka di sini. Kedatangan sobat gue nih, Legal BPR. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kang Agil, sehat? Alhamdulillah. Tapi sekarang tugas di Bandung nih. Tugas di area Bandung. Tugas di area Bandung. Betul. Jadi legal sekarang. Legal litigasi. Wah, legal litigasi. Apa itu legal litigasi sebenarnya? Jadi kalau di kami itu legal dan litigasi dibagi di dua. Jadi kalau legal fokus kepada analisa dokumen perjanjian di awal. Kalau litigasi nyelesain masalah di akhir. Jadi lebih ke eksternal atau internal? Dia di kontrak sistemnya atau dia? Kalau ini lebih ke internal. Lebih ke internal, fokusnya penyelesaian masalah di litigasinya. Berarti terikat ya? Berarti di PN, pengadilan negeri, gitu-gitulah. Sama kantor lelang biasanya. Karena fokus kita juga jual-jual aset melalui lelang. Persoalan apa nih sekarang yang dihadapi BPR? Kebetulan kalau BPR kan banyak ya di Bandung, apalagi wah luar biasa, apa Jawa Barat ya. Cuman kalau di BPR kita itu fokusnya di sertifikat permainannya. Kan ada yang bermain di mobil, motor, kalau kita fokus di sertifikat. Sehingga case-case-nya terkait tentang utang piutang yang ada jaminannya, yaitu sertifikat. Dan fokus persoalannya selalu berhubungan dengan melelang jaminan. Melelang jaminan. Betul. Nah, spesifikasinya seperti apa itu di lapangan sekarang yang terjadi? Kayak misalkan sekarang itu debitur yang tidak bisa bayar, apalagi musim pandemi begini kan luar biasa ya. Tapi penangguhan sah aja dong, bisa ditangguhkan. Bisa, karena di pemerintah Jokowi kemarin kan ada satu program namanya melakukan program restruct. Berarti BPR juga mengikuti melakukan itu. Nah, untuk penangguhan sendiri seperti apa prosesnya itu? Penawaran, jadi dari pihak debitur sendiri harus melakukan permohonan, menawarkan bahwa dirinya mengalami kesulitan perekonomian, tapi bukan tidak punya keuangan ya, tapi masih ada keuangan tapi terbatas. Karena apa? Karena kondisi pandemi yang mengalami penurunan keuangan. Ketika masih ada aset keuangan begitu, maka dianalisa mengalami penurunan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki saat itu juga. Berarti jangka waktunya yang ditunda kah pembayarannya atau macam-macam. Jadi atau nanti tergantung. Kalau memang ada kendala di keuangan, maka menyesuaikan, dia harus membayar bunganya doang misalkan, atau dia minta dipanjangin misalkan yang awalnya cuma 4 tahun menjadi 5 tahun sampai 6 tahun. Jadi bayar pokoknya aja. Akhirnya bayar pokoknya doang gitu ya. Atau ya dua-duanya. Lah kalau dua-duanya ini biasanya kita ajukan dulu ke direksi, ketika memang diterima ya diperbolehkan untuk ditangguhkan. Tapi kebanyakan kesulitan juga karena beberapa BPR kemarin juga mengalami gulung tikar. Yang produktivitasnya dia menurun ya. Akhirnya kita arahkan untuk melakukan proses pelunasan dengan jalur apakah menjual asetnya sendiri ataukah dibantu sama kita jual bawah tangan. Kalau dia tidak punya itikat baik atas itu barulah kita jual lelang. Kalau untuk pelunasan cukup pokoknya aja atau dengan bunganya masih macam-macam sih, macam-macam. Biasanya sih kalau di kita melihat kapasitas dulu. Kalau kapasitas benar-benar tidak memungkinkan ya kita tidak paksakan. Tapi kalau kurang dari pokok pembayarannya agak sulit. Walaupun diajukan ke pusat. Ya kita bijaksananya begitu lah ya. Karena ini ditonton kan bijaksananya agak sulit. Tapi yang memutuskan tetap pusat ya. Iya. Iya. Kalau masalah kewenangan angka itu, kalau masa pandemi ini cabang punya lah, tapi persentase. Jadi persentasenya dibatasi berapa persen lah, biasanya 20% sampai 30% dari angka yang ada di situ, baik bunga, denda, tunggakan maupun pokoknya digabung, kemudian cabang punya persentase lah di situ. Tapi 20 sampai 30%. BPR sendiri dia tuh mempunyai kebijakan khusus apa terhadap debitur dia? Apakah
udahlah ditunda dulu per 3 bulan, tidak dibayar dulu nggak apa-apa, asal ada surat pengajuan penangguhan atau seperti apa? Tidak kayak tadi. Jadi sejak awal memang kalau debiturnya masih punya kapasitas tapi menurun, disitulah ada analisa. Biasanya kredit analis melakukan analisa di sana. Kemudian barulah ada penawaran restruct tadi. Nanti dikasih pilihan-pilihan, ada skema-skemanya. Yang mungkin kurang lebihnya kayak tadi itu. Apakah cuman yaudahlah ditarik menjadi panjangnya tenor. Kan kalau panjangnya tenor kan berarti dibagi lagi sehingga lebih kecil. Ataukah bayar bunganya doang? Ataukah dendanya aja? Ataukah pokoknya saja dulu bunganya dilimpahkan nanti setelah pandemi ini udah selesai. Lah formasi-formasi itu ditawarkanlah ke debitur. Kemudian dia ada kesanggupan, ya sudah analisa baru berjalan di sana. Jika mentok benar-benar nggak punya kemampuan uang sama sekali, di situ yang tadi mau nggak mau kita nggak bisa ada program Resta, karena Resta kan harus ada satu syarat yaitu punya kapasitas walaupun kecil. Kalau benar-benar nggak ada kapasitas, ya mau nggak mau harus terpaksa sesuai dengan perjanjian di awal kan sama undang-undang hak tanggungan, maka jaminan pelunasan utangnya melalui jaminan. Maka jaminannya ini ya nanti akan kita proses. Terserah apakah pihak debitur yang mau melakukan penjualan sendiri atau istilah kita jual bersama-sama di bawah tangan, ataukah kalau dia mentok nggak mau, enggak saya mau pertahankan, mau nggak mau ya harus kita proses lelang. Oke, cara penanganan untuk penyelesaian masalah-masalah untuk debitur Mas itu khususnya nih untuk legal litigasi ini bagaimana? Kalau case yang kemarin kebanyakan pertama kita selalu selesai dalam mediasi di awal. Jadi kita non litigasi ya. Kita undang ya pakai somasi, kita undang mereka datang dan macam-macam lah yang datang ya, bisa debiturnya sendiri, bisa debitur pakai ormas, bisa debitur pakai kuasa. Walaupun nggak ada kapasitasnya. Betul ya. Dan kedua-duanya pakai ormas maupun pakai kuasa adalah bilangnya saya saudaranya. Mau perang. Dari mana yang sulit, runutannya sulit lah. Tapi pada intinya kita terima semua. Ya karena pada intinya kan mereka selalu menawarkan bagaimana sih solusi dari pihak bank, dan kita juga tanya solusi dari pihak debitur seperti apa. Dan pada akhirnya biasanya program restruct itu diambil. Kebanyakannya, apalagi masa-masa pandemi seperti ini, ya salah satu solusinya adalah restruct. Pihak Bank BPR sendiri kan maksudnya dia juga fair kan, maksudnya dalam arti transparansi datanya pun diberikan kan. Diberikan. Jadi gimana sih bunganya, dendanya, utang pokoknya, bahkan kalau di BPR kita itu semua dibuka. Untuk apa? Untuk upaya melakukan negosiasi. Kan kayak history payment, standingnya itu harus jelas. Mungkin agak berbeda dengan bank-bank yang lain, dan memang tidak diwajibkan harus membuka transparansi. Itu memang tidak diwajibkan. Tapi ketika debitur minta harusnya Iya, itu menjadi transparansi atau keterbukaan. Bisa lewat ucapan lisan atau ya tertulis kan. Nah kalau di kita nggak, kita tunjukkan tertulis secara sistem itu seperti ini. Memang nggak, artinya untuk diselesaikan. Apakah dengan restruct? Kalau memang nggak bisa, maka kita minta untuk melakukan pelunasan. Kita kasih waktu untuk melakukan penjualan aset sendiri. Memang sertifikat di kami, tapi kita kasih fotokopian untuk melakukan penawaran keluar kan begitu. Ketika mentok dengan waktu yang kita berikan itu nggak bisa. Biasanya deadline-nya berapa lama itu yang diberikan oleh, itu kan kebijakan. Betul. Sebulan. Iya. Jadi kalau misalkan nggak ada sebulan, tidak terrealisasi. Tidak realisasi, kita panggil lagi, akhirnya kita aja ya sudah mau nggak mau kita lakukan eksekusi di KPKNL atau di pengadilan negeri. Gitu. Jadi kalau misalkan itu kalau misalkan memang tidak terrealisasi itu langsung aja proses gitu. Betul. Tapi kan tidak serta-merta proses KPKNL itu cepat gitu prosesnya. Masih itu ada proses-proses yang lumayan lama juga. Kalau kita melalui KPKNL paling rata-rata ya. Kita nggak ngomongin jangka waktunya. Case-case tertentu ya. Kasus kayak beberapa tahun ini di akhir bulan ini di Bandung itu agak lama hitungannya. Di kantor lelang ini kita untuk mengajukan permohonan sampai muncullah penetapan itu bisa angka 3 bulan sampai hampir 4 bulan. Pengalaman sebelumnya itu kalau normal-normal itu cuman sebulan sampai 2 bulan udah muncul penetapan. Rata-rata 1 bulan. Jadi kita masuk permohonan awal bulan, nanti di bulan awal berikutnya itu sudah ada penetapan jadwal lelangnya. Sebenarnya syarat yang bagaimana aja sih yang masuk kategori ini akan dieksekusi KPKNL dari kebijakan bank yang bersangkutan itu? Kalau ngelihat karakteristiknya sudah pasti secara undang-undang harus diikat hak tanggungan.
Gitu loh. Jadi syaratnya apa? Ya mutlak hak tanggungannya diikat apa enggak. Karena kebanyakan juga mungkin BPR-BPR lain kan ada juga yang tanpa hak tanggungan. AJB disikat ya. Padahal itu kan pasti sudah tentu tidak terikat hak tanggungan, sehingga eksekusinya nggak bisa. Itu begitu. Maka syarat utamanya ya pasti dia harus punya hak tanggungan. Nah di kita syarat untuk bisa dapat hak tanggungan itu biasanya plafonnya 50 juta. Jadi 50 juta ke atas itu hak tanggungan selalu bisa disertakan. Kalau di bawah tidak begitu. Tidak ada ikatan hak tanggungan. Dan di bawah itu juga secara cicilan, bunga dana juga kecil kan, dan kebanyakan tidak persoalan di situ. Yang bisa persoalan kita itu 50 juta ke atas. Itu syarat pertama. Yang kedua memang karena biaya kan jauh lebih mahal. Sehingga mau nggak mau memang plafonnya kita milih yang 50 juta ke atas. Belum lagi prosesnya. Karena proses itu juga nggak sebanding seandainya kalau itu plafonnya 50 juta ke bawah secara utang pokok ya. Gitu. Itu agak ya kehabisan di bensin lah kasarannya begitu. Transportnya, biaya-biayanya, pendaftarannya, waktunya itu udah habis di sana. Bisa jadi angka prosesnya sama angka utangnya mirip. Ya, mending akhirnya sudahlah daripada kan memang biaya perkara kan dibebankan sama debitur. Iya. Itu sehingga ketika nanti dia pelunasan sepenuhnya berarti ya. Iya, kalau sepenuhnya dia apakah pelunasan ataukah dia terjual di lelang, itu sudah automatically sudah masuk ke dalam biaya perkara yang harus dibebankan oleh debitur, dan itu sudah diikat di perjanjian awal. Makanya dari pihak legal sendiri itu lebih memutuskan untuk selesaikan dulu secara menyarankannya mediasi. Secara mediasi dan kebanyakan selesai melalui proses itu. Ya pokoknya damai lah intinya. Betul. Tapi emang rata-rata damainya itu seperti apa? Apa udah aja lah bayar pokoknya aja lah itu. Bunganya nggak perlu, bahkan penaltinya juga udah dibebaskan. Ya tadi kebanyakan kalau ngomongin teorinya biasanya begitu. Udahlah Pak, saya ada uangnya segini, ya ini ada pokoknya kan segitu Pak, ya bisa nggak saya bayar pokoknya? Dipikirkan dulu. Gitu. Akhirnya menjadi pemikiran dulu. Tapi biasanya kalau di kita pokok plus dikit lah. Pokok kalau memang kondisinya sudah debitur cukup lama lah ya, sudah menaun gitu kan, biasanya kita eksekusinya begitu. Ya masalahnya kan kalau misalkan kita jadi debitur misalkan, Pak saya kan selama ini ngangsur lancar-lancar aja Pak, nggak pernah macet. Harusnya kan nggak ada permasalahan gitu. Bahkan bilangnya begitu loh Pak, kenapa Bapak nggak ngelihat saya berkali-kali ngangsur? Ini aja masih, kan memang di dalam undang-undang kan ketika sudah lebih dari 90 hari kan harus dieksekusi. Ya kan begitu. Artinya kalau 90 hari kan berarti 3 bulan. Lebih dari 3 bulan kan harus eksekusi. Kalau dalam istilah perbankan kan sudah masuk ke MPL. Ya kan gitu, non performing loan kan begitu. Sehingga ya mau nggak mau itu harus diselesaikan. Kalau enggak kan itu nempel di penilaian perbankan dan itu menjadi sorotan OJK. Kembali lagi selalu begitu kan. Makanya MPL 0 sekarang ya. Nggak enak kita buka di sini. Pada intinya begitulah ya. Tidak begitu besar ya. Nah akhirnya orang kan pasti selalu marah loh. Kan saya itu sering melakukan pembayaran. Ini masa 3 bulan aja langsung dieksekusi lelang kan begitu ya. Ya kita bilang secara undang-undang bukan ngomongin itikat baik itu di arahnya ibu berapa kali melakukan pembayaran. Tapi berapa kali atau berapa bulan ibu nggak bayar. Ketika lebih dari 3 bulan ya resikonya memang begitu dan dianggap tidak beritikat baik atau bahan prestasi. Secara praktiknya memang begitu. Praktiknya begitu. Langsung 3 bulan nggak bayar. Tergantung ya. Ada yang memang sampai 12 bulan. Tergantung BPR-nya atau tergantung banknya ya. Bank BPR itu sama lah. Prinsip dasarnya sama. Cuman kalau bank kan ya itu kan lebih ke persyaratannya jauh lebih detail, lebih rumit kan begitu ya. Beda kalau BPR. Tapi istilah-istilahnya hampir mirip dan cara kerjanya juga mirip. Teorinya 3 bulan. Jadi artinya di bulan keempat harus dieksekusi. Ya, persoalannya kan. Tapi kadang kalau bank kan karena MPL-nya perbankan kan cara ngitungnya tidak sekedar orang yang berapa nunggak, tapi berapa lending kan begitu. Lah, ketika lending dan orang yang nggak bayar ini masih proporsional, biasanya bank nunggu ntar aja lah, masih kecil gitu ya. Gitu. Tapi kalau BPR kan karena lending nggak sebegitu gede dibandingin perbankan mungkin diam-diam aja sudah ada yang nabung. Ada yang nabung, ada yang melakukan deposit, ya kan begitu. Ada yang lewat ATM, transaksi begitu. Keuangan lendingnya bisa beraneka ragam. Beda kalau BPR. Kita harus turun tangan kan ke bawah. Menawarkan kredit dan sebagainya kan begitu. Sehingga pemasukan dalam lending itu terbatas. Ketika MPL-nya dilama-lamain, pembaginya kecil ya mau nggak mau MPL jadi lebih gede. Sebenarnya kan masalahnya itu persoalan itu nggak selalu lurus kayak jalan tol posisinya. Kadang juga ada yang debitur yang emang sengaja dia tahu salah, tapi
gue ngerasa punya kekuatan. Apa maksudnya kekuatan apa? Kekuatan ya tadi seperti dibilang kan, bisa bawa ormas lah, bawa TNI, tapi kan nggak bawa pengaruh apa-apa gitu. Tidak. Kadang kayak bawa advokat. Banyak yang mundur. Banyak yang bawa advokat, banyak yang bawa ormas juga pada akhirnya mundur. Kenapa? Sampai kapan kekuatan dananya debitur yang nunggak itu? Bayar ke kita aja sulit. Masa ya ormas maupun LBH atau advokat tidak dikasih apa-apa kan begitu. Ketika transport aja kan juga bisa dihitung berapa kali harus bertemu dengan kita. Sehingga kebanyakan biasanya mundur sendiri gitu. Atau membantu kita untuk ya sudahlah Bu diselesain karena tahu hukum kan begitu. Karena kalau untuk bicara pelunasan itu kadang juga kan pihak perbankan juga berpikir apalagi kondisinya pandemik seperti ini. Apakah itu hitungannya masuk atau enggak gitu kan. Enggak mungkin semata-mata dimentahkan aja hasil negosiasi kan itu ya. Apa begitu prakteknya sekarang? Iya, secara praktek itu pertama kali karena ya begini dan juga pengen landing juga sulit ya. Mau nggak mau Race Track itu menjadi program utama. Realistis lah kita berpikir. Yang Race Track itu lah menjadi program utama karena apa? Logikanya adalah ya udah secara pembukuan perbankan aman karena dia masih dianggap membayar, dianggap juga landing pemasukan juga begitu. Itulah. Jadi itu menjadi opsional pertama. Opsional kedua ya tadi itu nego-nego terkait tentang pelunasan. Yang nggak ngambil untung gede-gede kan begitu. Yang penting keuntungan dikit ayak lah masuk kan begitu. Namanya juga perbankan kan juga hitungannya bisnis juga lah. Kalau ngambil pokok semua kan kasihan karyawannya dapat apa di akhir tahun kan begitu. Itulah. Tapi kalau ada yang benar-benar mentok dianalisa lagi, benar-benar nggak ada kemampuan dan sebagainya ya minimal OS lah, outstanding atau pokok itu jalan terakhir. Iya pokok saja berarti ya. Tapi kalau kurang lebih dari pokok selama ini nggak ada. Jarang, tapi ada kan? Ada. Biasanya disebut dengan debitur WO. Debitur yang sejak awal itu sudah tidak lagi dicadangkan dananya, sudah dikeluarkan write off istilahnya, jadi dikeluarkan dari pembukuan perbankan. Tapi harus ditagih, tapi tidak menjadi nempel ke dalam perhitungan penilaiannya perbankan secara MPL itu begitu. Tapi kadang memo pelunasan ini ya, misalkan memo pelunasan itu kan keluar nih kalau spending. Biasanya kalau memang benar mau bayar itu memo pelunasan tuh ada. Ya misalkan bayarnya emang dikurang dari pokok, tapi memonya secara formalitas tetap berdasarkan pokok aja gitu. Jarang. Jadi kebanyakan kalau kita selalu minimal pokok itu. Minimal pokok. Dan ya. itu pun jarang. Untuk legal litigasi sendiri selain menangani perkara-perkara debitur, menangani perkara apa lagi untuk khususnya di perbankan itu sendiri, apa dengan mitra juga ikut berhubungan atau tidak? Jadi mitra-mitra perbankan gitu. Tetap ada satu job yang di luar dari persoalan menangani debitur, tapi itu kecil atau sedikit lah. Bahkan 1 tahun bisa jadi 1 case gitu. Tapi masih di ruang lingkup BPR ya? Iya, contohnya misalnya kayak kemarin yang kita kasus asuransi Jiwasraya. Nah, kan begitu. Nggak apa ya nyebut? Nggak apa-apa. Ya prinsipnya kan kita debitur yang memang nanti ada beberapa syarat lah ya, meninggalkah, rumah kebakarankah, yang artinya jaminan sama orangnya itu mengalami musibah, itu yang kita backup melalui asuransi. Sehingga ketika salah satu ini terjadi, maka yang bayar tidak lagi debitur, tapi asuransi itu. Nah ini kejadian ya sama-sama tahu lah ya, persoalan Jiwasraya lagi booming lah persoalan hukumnya. Saya nggak tahu tuh. Ya pada intinya pembayaran terhadap kitanya terhambat lah. Karena ada kasus itulah yang gitu ya. Nggak mungkin disebutin di sini lah, mungkin sudah sama tahu lah. Pada prinsipnya akhirnya kita melakukan proses melakukan negosiasi somasi terhadap asuransi itu. Itu. Walaupun sampai sekarang masih bergulir kan gitu prosesnya. Tapi yang nanganin memang lawyer di sana lah. Ya menurut pandangan sebagai legal internal BPR apa solusi yang bijak ditangani itu harusnya seperti apa? Terkait mana nih? Terkait ini. Yang tadi baru kita bahas. Kalau yang kita lakukan sekarang, kemarin kan memang debitur menggugat kita. Nah, atas dasar gugatan itulah kita melakukan gugatan balik kepada asuransi Jiwasraya yang saat ini lagi bergulir. Ya itu memang solusi kita karena karena solusinya cuma 2, sabar, nunggu. Karena memang secara keuangan mungkin lagi proses lah. Karena waktu saya sendiri proses di sini yang Jiwasraya Bandung
yang Jalan Asia Afrika itu ya secara proses sebenarnya itu menjadi kewenangannya asuransi pusat, Jiwasraya Pusat. Keuangannya ada di sana semua. Tapi secara ACC persyaratan untuk mendapatkan asuransi sudah clear. Beberapa debitur kita sudah clear lah di asuransi Jiwasraya Bandung ya. Tinggal sekarang keuangannya, pencairannya uang itu yang menjadi trouble. Akhirnya ini yang kita gugat. Gitu loh. Lah nggak tahu nanti proses seperti apa dan hasil seperti apa, kita masih proses menggugat itu. Masih proses ya, berarti belum ada titik terang di situ. Nah selain itu ada mitra lain nggak? Kalau kan sekarang tuh yang saya lihat nih, kan sekarang tuh antara satu instansi dengan instansi itu saling berlawanan ya, maksudnya saling menyerang satu sama lain untuk untuk pertahanan hidupnya sendiri gitu loh intinya. Lah untungnya di DPR ini nggak pernah ada case itu, gitu loh. Ya. Kebetulan kemarin kan di BPR ini kemarin di awal sebelum pandemi lah, sebelum pandemi itu kita ada produk yang diluncurkan namanya mikro ya. Mikro itu tanpa jaminan dan itu nyasarnya memang ke kampung-kampung lah. Ya pada prinsipnya karena pandemi akhirnya beberapa orang itu meminta atau debitur-debitur di kampung-kampung itu meminta bantuan untuk menghentikan proses penagihan, gitu kan. Akhirnya mintalah ke kelurahan sampai setingkat kecamatan untuk membuat surat perintah untuk tidak memperbolehkan bank-bank atau apapun itu masuk lagi untuk melakukan penagihan karena masa pandemi. Nah, akhirnya kemarin sempatlah di awal-awal pandemi itu nanganin itu. Jadi kita mediasi dengan lurah-lurahnya, dengan Pak Camatnya untuk mengklirkan persoalan ini. Kan waktu itu kan bank-bank itu kan kita dianggapnya bank keliling juga kan begitu. Padahal kita resmi OJK kan. Akhirnya kita mengklirkan itu dan dipersoalkan akhirnya dengan pakai pendekatan mereka itu dasarnya adalah pemerintah yang ngasih keleluasaan untuk jangan bayar dulu lah, kan gitu kan kemarin begitu. Padahal maksudnya kan bukan begitu, penundaan pembayaran atau kalau enggak program relaksasi itu. Tapi ditangkapnya masyarakat nggak usah bayar kan begitu. Salah pemahaman. Betul. Pada akhirnya kita kemarin kes turun ke lurah-lurah, lumayan untuk mengklarifikasi hal itu semua dan pada akhirnya ya clear dan uang yang kita berikan ke masyarakat yang kita tagih akhirnya mau nggak mau harus dikembalikan. Kembalikan. Nah, untuk ini sendiri untuk legal ininya sendiri ada berapa tim dia? Ada legal litigasinya sendiri. Kalau apakah semuanya turun itu? Apakah ketika ada permasalahan itu kita dibaginya gitu? per area. Pembagiannya berdasarkan zonasi ya. Kebetulan kita ada area Tangerang atau BSD, Bekasi, Karawang, Bandung. Berarti tiap cabang ada ya? Setiap area ada. Dan di setiap area kan banyak cabang, ada 3 sampai 4 cabang. Itu begitu. Akhirnya zonasinya seperti itu. Dari masing-masing litigasi area ini ada yang namanya head litigasinya. Berarti kalau di masing-masing area atau di masing-masing cabang itu masing-masing satu si legal litigasinya itu? Iya, satu. Cuman kalau misalkan untuk menanggapi somasi itu kapasitasnya bukan legal litigasi. Jadi tetap. Iya, ada istilah legal, ada istilah litigasi sebenarnya. Tetap sama-sama kedua-duanya kan di dalam persoalan hukum. Cuman kalau legal tadi fokusnya ke dokumen, analisa perjanjian dan itu mainnya di awal. Jadi ketika ada debitur mau meminta pinjaman dan sebagainya, analisa dokumennya di situ. Cocok apa enggak dan sesuai perjanjian apa tidak. Clear dari situ. Ya. Betul. Lah kalau persoalan kayak somasi, persoalan pemanggilan, mediasi atau ke PN atau ke KPKNL, akhirnya yang bermain adalah bukan legal tapi litigasi. Berarti udah dari tahap somasi itu ya? Iya. Jadi berapa ini tiap bulan berapa somasi yang diterima? Beda-beda, tapi kalau di area Bandung kemarin pengerjaannya selalu melakukan somasinya hampir 10-11 somasi lah. Gitu. Tapi untuk yang ditangani Kang Agil sendiri sekarang kalau lelang itu berapa debitur itu? Banyak sih. Di wilayah itu banyak. Kalau kemarin aja masih 10-11-an. Kemudian di kantor lelang kita kemarin masukin sekitar 5-6. Setiap hari itu? Bulan. Tiap bulan ya.
Kalau hari kan tergantung komplainan, Ya, tapi makanya kan kalau agak kecil. Kalau debitur itu kan emang nggak bisa dia dibiarin. Kalau misalkan ada somasi ya harus kita tanggapin. Berarti kan dia minta kejelasan seperti apa jawabannya atau solusinya seperti apa. Itu kan baiknya seorang legal tuh emang harus menanggapi apa perihal atau soal-soal keluh kesah debitur itu seperti apa. Kan baiknya kan begitu. Kalau misalkan di perbankan itu. Betul. Kan. Cuman kalau di kita di awal-awal itu yang tidak masuk kategori kita somasi atau kita panggil ataupun kita mediasiin atau kita masukin lelang, biasanya penanganannya tidak di kita. Tapi itu murni penanganan namanya head collection. Jadi yang menanganin collection itu sendiri. Bahkan sampai tingkat teller pun juga kalau masih case-nya kecil banget ya mereka teller lah. Tapi yang agak sedang biasanya head collection. Tapi kalau sudah masuk somasi, sudah masuk dia bawa kuasa hukum, dia bawa kuasa-kuasa yang lainnya, ya itu baru biasanya kita dapat WA atau telepon lah ya, langsung ke kantor gitu lah. Tapi kalau untuk di instansi ini tuh berarti nggak ada hal-hal atau permasalahan-permasalahan antara pekerja dengan perusahaan selama corona ini. Kalau masalah pekerja dengan perusahaan, itu bukan legal juga, ngurusnya maksudnya litigasi gitu. Kalau ngomong ada masalah itu apa enggak ada, tapi sudah diredam melalui mediasi, ya kan? Ada istilah bipartit, ya kan, tripartit. Sampai tahap bipartit aja udah clear, dan itu yang menangani HC ya. Berarti nggak sampai ke pengadilan hubungan industrial? Belum sampai gitu. Berarti udah bisa diselesaikan ya? Dihandle lewat antar perusahaan dengan karyawan. Clearnya gimana itu? Ya win-win solution lah ya. Karena setiap orang yang ada masalah kan pasti nggak sesuai dengan hitungan undang-undang ketenaga kerjaan kan? Kenapa? Win-win solutionnya. Ya, akhirnya pada akhirnya kesepakatan. Namanya orang kan pasti udah tahu lah tentang undang-undang. Terus ngomongin perusahaan kan pasti ngomongin kondisi keadaan perusahaan. Ketika kan intinya semua komunikasi kan. Ketika sama-sama punya pandangan masing-masing nggak akan ketemu. Manjolnya nanti hubungan industrial. Tapi kalau yang satu harus memahami kondisi perusahaan, yang perusahaan harus memahami kondisi dia. Ketika ada jalan tengahnya, ya di situ selesai. Tapi Kang Agil ini sekarang ini ngambil perkara-perkara di luar itu nggak sih sekarang? Apa emang terikat gitu, emang nggak boleh ngambil kerjaan-kerjaan di luar? Secara otomatis nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Tapi emang terikat aja. Betul. Case-case di BPR itu sendiri. Kalau yang di luar itu ya konsep aja. Konsep aja ya. Konsep aja dilempar ke teman. Sambilan. Marketing. Marketing. Ada kasus, oke siap bikin konsepnya lempar ke teman yang punya kantor kan gitu. Oke, siap. Makasih banyak siap. Sudah datang.